Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Griffin Sakul. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Kain dan Warisannya. Saudara-saudaraku, sulit untuk membayangkan bagaimana perasaan Adam dan Hawa ketika mereka mengetahui bahwa anak sulung mereka Kain telah membunuh saudaranya Habel. Kejadian pasal 4 berisi kisah pembunuhan pertama dan jatuhnya manusia semakin dalam ke dalam dosa. Allah juga hadir dalam pasal ini. Dia peduli akan anak-anaknya dan menawarkan kasih karunia kepada orang-orang berdosa. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari dua bersaudara, di mana dalam judul ini ada kelahiran mereka dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 2 dan ada persembahan mereka dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Kemudian kita juga akan mempelajari dosa Kain. Di dalamnya ada Allah memberi nasihat dan Allah menghukum dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 8 dan Kejadian 4 ayat 9 sampai 16. Dan pada bagian yang terakhir kita akan mempelajari dua garis keturunan di mana anak-anak Kain dan anak-anak Allah dalam Kejadian 4 ayat 17 sampai 24 dan Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Mari kita lihat satu persatu kelahiran Kain dan Habel. Dalam Kejadian 4 ayat 1, firman Tuhan demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hawa ingat janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 saat dia melahirkan anak pertamanya. Hawa mengira Kain adalah penggenapan nubuatan itu, keturunan yang akan membebaskan mereka dari dosa. Pada kenyataannya, harapan ini menutupi kelahiran Habel, atau dalam bahasa Ibrani Hebel, yang artinya kesia-siaan. Kita bisa baca dalam Pengkhotbah 12 ayat 8. Masing-masing mereka membuat pilihan yang berbeda. Kain memilih untuk mengusahakan tanah dan Habel memilih untuk memelihara ternak dalam Kejadian 4 ayat 2. Kelihatannya Kain mengikuti perintah Allah dalam Kejadian 2 ayat 15, bukan? Semuanya tampak berjalan sesuai dengan rencana. Tapi mari kita lihat persembahan Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saudara-saudaraku, Allah mewajibkan hewan dan sayuran sebagai persembahan kalau kita membaca dalam Imamat pasal 1 ayat 2 dan Keluaran 23 ayat 19. Setiap jenis persembahan memiliki maknanya masing-masing, atau penebusan dan syukur. Kita tidak tahu konteks lengkapnya, tapi kita dapat mengetahui motivasi mereka secara intuisi karena Allah menolak salah satu persembahan mereka dalam Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Sementara Kain menganggap persembahannya sebagai pemberiannya kepada Allah. Namun Habel memahami pengorbanannya sebagai pengingat pemberian Allah kepadanya, ya. Jadi Kain menganggap persembahannya ini sebagai pemberiannya kepada Allah. Terkadang dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kita berpikir bahwa ini uang saya, ini persembahan saya berikan kepada Allah. Tidak seperti itu. Nah, Habel dia memahami bahwa korban yang dia berikan sebagai pengingat bahwa Allah telah lebih dahulu memberikan itu semua kepada dia. Jadi ini dua pemikiran yang berbeda, saudara-saudaraku.
Kadangkala kita pun punya pemikiran yang sama dengan Habel dan bahkan sama dengan Kain. Kita merasa bahwa ketika kita membawakan persembahan, persepuluhan kepada Allah, kita berpikir bahwa itu pemberian kita untuk Tuhan. Tidak. Tapi kita harus sadari bahwa semuanya ini adalah milik Allah, dan ketika kita memberikan itu artinya kita mengingat bahwa Allah telah memberkati kita, bukan karena kita memberi itu kepada Allah. Kain ingin diterima atas apa yang dia lakukan kepada Allah, atau keselamatan karena perbuatan. Dan Habel ingin diterima atas apa yang telah Allah lakukan untuknya, atau keselamatan karena iman. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lanjut. Allah memberi nasihat. Dalam Kejadian 4 ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain marah kepada Allah dan saudaranya karena persembahannya ditolak. Marah kepada Allah mungkin masuk akal, karena dia telah menolak persembahannya, bukan? Tapi kenapa dia marah pada saudaranya? 1 Yohanes 3 ayat 12. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 12? Kita bisa buka dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Allah menanggapi kemarahan Kain dengan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Dia memberinya beberapa nasihat untuk mencegah dia dari membuat kesalahan lebih lanjut, untuk mendorong dia agar membuat pilihan yang baik. Dia mengundang Kain untuk melakukan apa yang benar dan baik. Dia akan selalu diterima, tetapi dia harus menerima persyaratan Allah dan bukan persyaratannya sendiri. Dia juga mendorong Kain untuk mengatasi dosa. Allah bersedia untuk selalu bersamanya untuk membantunya. Ya. Kain, dia pada akhirnya membunuh adiknya. Dan inilah yang dikasih nasihat oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Ketika Kain telah melakukan dosa, Tuhan katakan kepada dia, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kadangkala dalam kehidupan kita merasa segala sesuatu yang kita lakukan terbaik. Padahal Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan tidak terima. Sekali lagi saya ingin kembali ke statement saya sebelumnya, bahwa apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Tapi apa yang baik bagi Allah sudah tentu pasti baik bagi kita. Kadangkala kita manusia cenderung untuk memilih yang terbaik bagi kita, bukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, pada akhirnya Allah memberikan penghukuman. Jadi sebelum dia menghukum, inilah sifat Allah. Sebelum dia memberikan penghukuman, ya, atau dampak dari dosa yang mereka lakukan, Allah tidak jahat, ya. Jadi sebelum dampak dari dosa itu berlaku, Allah kasih nasihat. Sama halnya ketika Adam dan Hawa jatuh, bukan? Allah memanggil mereka, bertanya supaya mereka mau bertobat. Kepada Kain juga. Tapi Kain malah apa? Marah kepada adiknya. Dalam Kejadian 4 ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara-saudaraku, setelah Kain membunuh saudaranya, Allah menanyakan pertanyaan serupa.
dengan pertanyaan yang dia tanyakan kepada Adam. Di mana Habel, adikmu itu, bukan? Sama halnya pelajaran kemarin. Namun, sekali lagi, sama seperti Adam dan Hawa, saling tuduh-menuduh, tidak langsung mengakui kesalahannya. Inilah juga Kain. Kain tidak mengakui dosanya. Dia bahkan tidak mencoba memberikan alasan, ya. Kalau Adam dan Hawa beralasan saling tuduh-menuduh, dia tidak memberikan alasan, tapi tidak mau mengakui. Dia hanya menghindari pertanyaan dan menantang Allah. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan bertanya sebagai respon Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak langsung memberikan kutuk bagi mereka, dan Tuhan tidak memberikan kutuk kepada mereka. Namun mereka harus mengalami dampak dosa. Tapi yang saya mau tekankan, bagaimana kasih Tuhan. Tuhan datang, Tuhan mau menanyakan. Walaupun Tuhan sudah tahu sebenarnya mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau menanyakan bahwa Dia ingin kita mengakui. Tapi Adam dan Hawa masih saja beralasan, saling tuduh-menuduh, wah karena ini, karena itu. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, bukannya kita mengakui kepada Tuhan, mengakui kesalahan itu, tapi kita sering mencari alasan supaya kita dibenarkan. Dan ini juga yang terjadi kepada Kain. Tuhan bertanya, di mana Habel adikmu itu? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan bertanya, tapi Kain tidak mengakuinya. Dia bahkan mencoba untuk berikan alasan. Dan tidak hanya itu, saudara-saudaraku. Dia mencoba menghindari pertanyaan dari Allah. Bahkan dia mencoba menantang Allah. Oleh karena itu, Allah membiarkan Kain dikutuk dari bumi yang telah meminum darah saudaranya. Kejadian 4 ayat 11. Kain telah memilih untuk hidup jauh dari Allah, sehingga ia dikutuk untuk hidup mengembara. Dalam ayat 12. Saudara-saudaraku, Kain tidak bertobat, tetapi ia tahu bahwa hidup jauh dari Allah berarti kematian. Tetapi Allah memelihara orang-orang berdosa dengan belas kasihannya. Kejadian 4 ayat 15, Matius 5 ayat 45. Saudara-saudaraku, betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dampak dari dosa membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Kain, walaupun dia berdosa, tetapi Allah tetap memelihara dia karena Allah begitu mengasihi. Tapi akibat dosa dia harus alami. Semakin kita hidup jauh dari Tuhan, semakin kita merasakan dampak dari dosa itu. Untuk itu saudara-saudaraku, pada saat ini, ketika mungkin di masa-masa yang lalu kita sering kali mengeraskan hati kita tidak mau bertobat. Tapi pada pelajaran ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun kita sudah jatuh, Tuhan masih tetap membuka tangannya memanggil kita. Dia tetap menunggu kita untuk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Anak-anak Kain dalam Kejadian 4 ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Keturunan Kain menjadi lebih buruk, ingat, dari generasi ke generasi. Kita lihat ketika Kain dia memutuskan untuk jauh dari Tuhan, ternyata itu mempengaruhi keturunannya, malah menjadi lebih buruk. Memang tidak selamanya, tidak semua akan seperti itu, tapi ini yang terjadi kepada Kain. Lamek adalah contoh yang tepat untuk hal ini. Dia adalah bagian dari generasi ke-7 setelah Adam. Kain, dia monogami,
Dia sembunyikan dosanya, dia minta kasih karunia, dibalaskan 7 kali lipat oleh Allah. Lamek, dia poligami, dia membual atas dosanya, dia tidak mau minta kasih karunia. Ya, kita lihat, dia pantas dibalaskan 70 kali 7 lipat. Saudara-saudaraku, ini yang terjadi pada anak-anak Kain. Bagaimana dengan anak-anak Allah? Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Hawa memiliki iman bahwa pembebas akan datang melalui keturunan Set. Kejadian 4 ayat 24. Keturunan mesianis akan menjadi bagian dari garis keturunan Set. Keturunan Set atau anak-anak Allah dan Kain anak-anak manusia jelas berbeda sejak Enos. Kejadian 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Inilah daftar ketujuh keturunan sejak Adam. Jadi Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh. Keturunan Adam dari Kain: Adam, Kain, Henok, Irad, Mehuyael, Metusael, Lamek, Yabal, Yubal, dan Tubal Kain. Keturunan Kain semakin jauh dari Allah, bukan? Tetapi keturunan Set mencoba untuk mendekat kepada Allah. Kita lihat kehidupan mereka. Henok, ya. Kita lihat kisah Henok. Henok hidup bergaul dengan Allah. Di situ ada garis panah, ya. Henok dan Lamek. Itu Henok hidup bergaul dengan Allah. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan Lamek. Henok juga merupakan bagian dari generasi ketujuh sejak Adam. Tapi pengalamannya sangat berbeda dengan sepupunya Lamek. Luar biasa. Kita adalah anak-anak Allah. Mari kita meniru Henok dan berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Dalam Kejadian 5 ayat 22. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita ikut. Kita ini bukan anak-anak manusia yang berdosa. Kita adalah anak-anak Allah ketika kita mengambil bagian hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai kutipan yang terakhir untuk kita, satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Ingat, kebenaran Tuhan. Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikkan. Dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Apabila Roh Kudus memuliakan Kristus, hati kita dilembutkan dan tunduk. Pencobaan kehilangan kuasanya, dan kasih karunia Kristus mengubah tabiat. Saudara-saudaraku, panggilan untuk kita. Mari, kita telah melihat bagaimana kehidupan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, Kain, ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Bukannya mereka menyadari, mengakui, dan bertobat, tapi cenderung mereka memberikan alasan, bahkan mencoba untuk menentang Allah. Dan lewat pengalaman Kain kita belajar bahwa ini juga akan mempengaruhi kehidupan keturunan-keturunan kita ketika kita semakin jauh dari Allah. Untuk itu, saya rindu Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, ketika kita memiliki anak dalam keluarga kita, ajarkan mereka untuk tetap dekat kepada Allah.
Jangan sampai mereka hilang menjauh dari Tuhan. Karena semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita kehilangan hidup kita. Artinya kita akan memperoleh kematian kekal. Mari sekali lagi, ketika kita melakukan kesalahan, kita adakan pengakuan kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Dia, dan bertobat. Jangan lagi kita mencari alasan atau menuduh orang lain supaya kita tidak disalahkan, padahal kita memang benar-benar bersalah. Tapi kita belajar untuk menyerahkan hidup kita, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Hanya oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Saudara-saudaraku, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan akan tetap menjadi bagian kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan bagikan pekabaran ini kepada orang-orang lain di sekitar Anda. Terima kasih.